Bersyukur ya Bapa, hanya oleh karena kasih-Mu dan perkenanan-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Engkau yang menyertai, memelihara, membela, dan Engkau yang beri kekuatan sepanjang hidup kami ini sampai hari ini Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami sebagai anak-anak yang Kau kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu yang pasti rencana-Mu indah bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di sini. Engkau yang melawan dan menjamah. Engkau yang mengurapi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami semuanya. Dan Engkau yang membukakan mata hati kami untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yes. Silakan dulu saudara. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur dan bersukacita pada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan di awal tahun 2017. Amin. Dan kita sekarang ada pada tanggal 22 Januari. Jadi masih baru ya. Jadi masih masuk tahun baru. Dan nanti memang orang Tionghoa, saudara, orang Chinese akan merayakan lagi tahun baru lagi, saudara. Tanggal 28 ini. Jadi ya saya percaya saudara yang keturunan Tionghoa mungkin juga ya akan bukan mengikuti tradisi saudara ya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Karena kebaikan-kebaikan Tuhan dan kesempatan saya tahu kita mendoakan untuk banyak orang-orang Chinese, orang Tionghoa yang akan menerima Yesus. Amin. Kita doakan itu semuanya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, tadi kita sudah mendengar pastor message dari gembala kita, Pak Diko, dengan bagaimana dengan tahun 2017. Nah saudara, saya percaya Tuhan sudah menyertai kita sepanjang 2016, tahun pembebasan seutuhnya. Amin. Saudara, saya percaya bahwa pembebasan seutuhnya memang tema itu sudah sampai 2016. Tapi saya percaya bahwa Tuhan terus akan bekerja di dalam kehidupan kita. Memasuki 2017, maka pembebasan itu terus kita alami di dalam apa? Mujizat penuaian. Amin. Sehingga 2017 Tuhan nyatakan adalah apa? Mari bersama saya katakan, tahun 2017 tahun mujizat penuaian. Bersama saya dengan lebih keras lagi, tahun mujizat penuaian. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ya next. Saudara, dan memang kita percaya bahwa mujizat penuaian hari-hari ini sedang terjadi secara luar biasa. Amin. Saudara, kalau kita melihat foto yang ada di depan saudara, ini yang fakta dan benar-benar nyata dan terjadi ini di Afrika, saudara. Tapi saya percaya Indonesia pun juga sedang mengalami hal yang sama. Jadi saudara, kalau melihat ada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu orang berkumpul seperti ini, saudara, jangan khawatir. Karena yang sekarang berkumpul, saudara lihat di foto ini, adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Jadi kalau kita melihat ada ribuan, puluhan ribu orang berkumpul, kita percaya bahwa inilah waktunya. Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan orang percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena memang sekarang adalah masa penuaian jiwa terbesar itu. Yang percaya katakan amin. Nah saudara dikasih dalam Tuhan. Next. Saudara, saya akan mereview sedikit. Saudara tadi sudah mendengar dan melihat apa yang disampaikan Pak Niko, saudara. Tapi saya coba mulai menyampaikan bagi saudara dalam bentuk PowerPoint ini.
Jadi apa yang dimaksud dengan tahun mujizat penuaian itu? Saudara, yang dimaksud dengan tahun mujizat penuaian yang pertama adalah apa? Mujizat menghasilkan penuaian. Katakan bersama saya, mujizat menghasilkan penuaian. Dan yang kedua adalah apa? Penuaian berkat melalui mujizat. Mari bersama katakan, penuaian berkat melalui mujizat. Saya percaya saudara senang sekali dengan yang kedua. Karena apa? Karena penuaian berkat. Jadi saya percaya berkat-berkat Tuhan kita tuai. Kalau selama ini mungkin saudara akan terima satu demi satu, tapi saya percaya oleh karena tahun mujizat penuaian ini, maka berkat Tuhan itu kita akan tuai gak ada habis-habisnya. Yang percaya katakan amin. Jadi berkat yang selama ini sudah kita alami itu baru awal daripada penuaian berkat. Tapi saya percaya inilah waktunya penuaian berkat melalui mujizat terjadi secara luar biasa dalam hidup kita. Amin. Dan yang ketiga apa saudara? Penuaian mujizat. Wow, katakan wow. Penuaian mujizat saudara. Artinya kalau selama ini mungkin saudara baru satu demi satu mujizat terjadi dalam hidup saudara, tapi sekarang mujizatnya itu banyak sekali saudara. Amin. Jadi dituai mujizat. Jadi hidup saudara mulai bangun pagi mujizat, mulai terus berjalan ke kantor mujizat, mulai melayani mujizat terjadi, mulai di mana saja mujizat terjadi. Inilah yang dimaksudkan dengan penuaian mujizat. Yang percaya katakan amin. Wah, gak ada tepuk tangan saudara. Haleluya. Wow, luar biasa. Jadi mujizatnya itu yang kita tuai saudara. Artinya tuai itu kan banyak sekali saudara. Dan yang keempat, ini adalah menuai apa yang kita tabur secara mujizat. Jadi di dalam Galatia 6:7-10, oleh karena itu mari kita terus menabur. Meskipun mungkin dengan mencucurkan air mata, kita berjalan maju terus, menabur kebaikan, kasih, menabur apa pengampunan, menabur apalagi berkat-berkat Tuhan terus saudara. Dan saya percaya kita akan menuai secara mujizat luar biasa. Amin. Dan yang kelima saudara, yang kelima adalah apa? Tuaian di bumi berbicara tentang murka Allah. Saudara, memang di dalam kalender Yahudi sekarang kita ada pada tahun yang disebutkan Ayin Sayin 5777. Memang angkanya bagus sekali saudara. 777 ini angka sempurna. Saudara, memang dalam tahun Ayin Sayin ini Tuhan berbicara yang pertama, yaitu apa? Tahun pedang. Ya saudara, ini ada murka Tuhan. Tapi di balik semua apa yang sekarang sedang terjadi, ada murka, goncangan apa, yang pasti ada penuaian. Amin. Dan yang pasti ada lagi apa saudara? Pasti ada penuaian jiwa. Memang peperangan rohani yang harus kita hadapi hari-hari ini. Dan pasti karena Yesus panglima kita, kita pasti menang bersama Dia. Amin. Dan yang keempat apa? Penyembahan. Jadi saudara, melalui semua ini kita tahu fokus arahan kehendak Tuhan adalah apa? Penuaian jiwa. Kehendak Tuhan semakin banyak orang bertobat, terima Yesus, ya, mengakui Yesus adalah Tuhan. Bukan hanya dalam bentuk, dalam jumlah yang tertentu, tapi terlalu besar. Artinya tidak terbatas terjadi hari-hari ini. Amin. Dan kita tahu saudara, memang sekarang ini kita ada pada waktu masa musim penuaian terbesar dan terakhir. Dan Yesus, Dia akan datang untuk yang kedua kali menjemput kita di awan yang berbaik. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Oleh karena itu tadi saudara ada pesan dari gembala kita. Saya tahu ini pesan Tuhan, jangan sampai tidak percaya mujizat. Kalau Tuhan berbicara, ya, kalau Tuhan berbicara kita harus percaya dan bertindak meskipun tidak masuk akal. Ada harga yang harus dibayar untuk terjadinya mujizat. Kesombongan akan membuat mujizat tidak terjadi. Nah saudara, memang mulai tahun ini, kalau saudara melihat warnanya, wah ini cerah saudara, ya, warnanya warna penuaian. Amin. Saudara, oleh karena itu warna ini memang sudah didesain sedemikian rupa
supaya setiap jemaat menyimpan dengan baik, bukan hanya menyimpannya, tapi saudara bawa pulang, saudara baca ini, renungkan ini. Saya percaya Tuhan akan banyak berbicara kepada saudara. Amin. Dan sekarang juga ada apa saudara? Ada setiap hari ada ayat-ayat dan ada penjelasannya yang saudara nanti bisa baca setiap hari mulai Senin, Selasa terus. Dan saudara, saya tahu hari-hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita benar-benar memperhatikan dengan seksama, sungguh-sungguh saudara, apa yang Tuhan bicarakan kepada kita semua. Amin. Amin saudara. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, next, supaya mujizat penuaian terjadi, ya, supaya mujizat penuaian terjadi di sini, di sana, di mana-mana, ya, dalam masa penuaian terbesar dan terakhir ini, maka hari-hari ini kita harus apa saudara? Percaya tadi, ya, percaya apa yang Tuhan katakan, Tuhan firmankan, mujizat penuaian terjadi. Saudara, mujizat penuaian terjadi bukan hanya di Afrika, tapi kita percaya di Mangga 2 Square. Kita percaya terjadi juga di mana ini daerah apa di Gunung Sari, terjadi di daerah Mangga Besar, terjadi di daerah mana lagi saudara, Tanjung Priok, terjadi juga di Pondok Indah, terjadi juga di Jakarta, bahkan Indonesia. Yang percaya katakan amin. Kita berdoa bagi Tuhan. Saudara, sedikit kesaksian mengenai Afrika tadi yang saudara bisa lihat fotonya. Saudara, Afrika pada tahun 1910, jadi kira-kira 100 tahun yang lalu, di Afrika itu hanya ada 9 juta orang percaya kepada Tuhan. Tapi sekarang di Afrika ada 516 juta orang percaya kepada Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan hari-hari, memang kita pada musim penuaian jiwa-jiwa. Saudara, Iran, saudara, itu negara yang tertutup bagi Injil, tetapi Tuhan sanggup menembus keterbatasan apapun juga. Saudara, tahun 90 sekian di Iran, 98, di Iran hanya ada 100.000 orang Kristen, saudara. Tapi sekarang diperkirakan ada 3 juta orang yang percaya. Dan ini karena mujizat, benar. Ya, mujizat terjadi tuh. Tiba-tiba orang didatangi oleh Tuhan Yesus sendiri, malaikat Tuhan menampakkan diri, tiba-tiba di dalam hatinya punya kerinduan supaya apa? Tahu Alkitab dan lain sebagainya. Amin. Dan saudara kekasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa sekarang kita pada musim penuaian jiwa terbesar. Kita tahu sekarang mujizat penuaian sedang terjadi. Yang percaya katakan amin. Dan terjadinya itu bukan hanya di tempat tertentu, tetapi di sini, di sana, di mana-mana, keluarga kita, lingkungan kita, pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita percaya mujizat penuaian itu terjadi. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara berbicara mengenai 2017. Ada banyak orang di dunia ini, ya, termasuk juga orang Kristen yang pesimis, yang gimana 2017 keadaannya guncangannya makin hebat, apalagi di Indonesia. Saudara, kita berkata mungkin gimana ini, apakah benar masa depan kita lebih baik atau tidak? Tetapi saya mau beritahukan bagi saudara bahwa masa depan saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, kita punya masa depan cerah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, dan bicara mengenai masa depan, seringkali orang hanya membatasi masa depannya itu hanya selama dia hidup dalam dunia. Bagaimana nanti besok setelah kuliah, setelah selesai, apakah punya pekerjaan yang baik, punya kedudukan yang baik, punya istri, punya keluarga. Ya, saudara, memang seringkali orang bicara mengenai masa depan itu hanya sebatas hidupnya di dalam dunia. Saya percaya bahwa kehidupan saudara dan saya, kita punya masa depan cerah. Karena apa saudara? Karena masa depan kita bukan hanya di dalam dunia, tapi masa depan kita cerah karena kita akan sampai di surga. Amin. Amin. Jadi kalau saudara hari-hari ini saudara katakan aku punya masa depan cerah,
Artinya mulai arahkan hati pikiran saudara kepada surga, kepada kehidupan yang kekal. Saya percaya saat saudara mulai berkata, oh aku punya masa depan cerah di dalam kerajaan surga, maka saya percaya saudara, dengan saudara yang punya hati kerinduan untuk sampai di dalam kerajaan surga bersama Bapa selama-lamanya, maka benar-benar cerah masa depan saudara. Baik di surga, di bumi, di dunia, kita juga pasti punya masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus dia sudah datang dari surga, dia turun ke bumi ini supaya apa? Supaya kita, karena dia kaya rela jadi miskin, supaya kita yang miskin jadi kaya. Amin. Kaya di dalam dunia dan kaya di dalam surga. Siapa yang mau kaya di surga boleh katakan saudara. Siapa yang mau miskin di dunia boleh katakan saudara. Turun tangan ya. Tapi kita mau kaya di surga dan juga kaya di dalam dunia ini. Artinya kaya dalam berkat, damai, sejahtera, sukacita, amin. Kesehatan Tuhan berikan bagi kita semuanya. Ini yang Tuhan kehendaki. Dan saudara kekasih dalam Tuhan, jaminan yang pasti mengapa kita kaya di surga, kita punya kehidupan kekal di dalam surga, karena Tuhan Yesus sudah datang di dalam dunia ini. Dia mati di atas kayu salib, dikuburkan, namun pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan itu merupakan bukti yang nyata, fakta, bahwa di dalam Yesus kita diselamatkan. Di dalam Yesus kita punya hidup yang kekal. Sebab dia hidup, maka kita semua punya masa depan yang cerah. Yes. Punya hari esok. Amin. Haleluya. Sebab dia hidup. Yeah. Ada hari berdiri esok. Ya. Sebab dia hidup. Ku tak getar, karena ku tahu dia bukan hari esok. Hidup jadi berarti yang kita sedang hidup. Sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Mari kita katakan ada hari esok. Ada hari esok. Masa depan cerah. Ya. Tak getar. Ku tahu dia bukan hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Saudara, kita tahu dengan pasti bahwa hari esok semua ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Yes. Dan dia sudah berikan bagi kita semuanya. Oleh karena itu jangan kita khawatir lagi. Yes. Jangan kita bimbang, jangan kita takut. Percaya hanya pada dia. Amin. Kita semua punya masa depan yang cerah. Yes. Keadaan yang lebih baik lagi dalam tahun 2015. Amin. Sebab dia hidup. Yeah. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Aku tak getar, karena ku tahu dia bukan hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Karena Yesus hidup, maka saudara dan saya semua juga hidup. Amin. Amin. Mari lihat kiri kanan saudara, masih hidup. Masih hidup. Amin. Kita masih hidup di dalam Yesus. Amin. Amin. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Saudara, supaya kita lebih bersemangat lagi, tepuk tangan yang ya gitu ya. Yeah. Hidup, hidup ya, semua selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah.
Memang di dalam Tuhan sungguh luar biasa. Saudara, kita tahu dengan pasti kita punya masa depan cerah. Dalam seluruh kehidupan kita, di dalam doa, pujian, penyembahan kita, firman Tuhan, bukan hanya sampai umur 70-80, tapi sampai masuk surga. Amin. Jadi sampai masuk surga. Jadi saudara, memang kehidupan kita, masa depan kita tidak dibatasi hanya apa yang ada di dalam dunia ini. Dan saya mau beritahukan bagi saudara, masa depan saudara tidak bergantung dengan apa yang terjadi di dunia ini. Tapi apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Saudara, setiap pagi saya terus memperkatakan apa yang diajarkan Tuhan Yesus mengenai doa Bapa kami. Dan saudara, memang setiap pagi saya berkata, karena ya ini tidak bersama-sama, artinya sendiri, maka saya katakan, Bapakku yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Apa? Datanglah kerajaanmu. Wow, yang datang kerajaannya, saudara. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan saya boleh tambahkan, jadikanlah kehidupanku Tuhan di bumi ini seperti di surga. Amen. Jadi selama saudara di bumi, saudara punya kehidupan surga. Amin. Wow, luar biasa. Dan seterusnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kalau saudara hari-hari ini dalam hidup saudara, ya memang dalam dunia kita hadapi tantangan, ada goncangan, persoalan, masalah. Tapi kalau saudara punya satu tujuan pasti, bahwa kehidupan kita adalah sampai kita masuk surga. Maka apapun persoalan, kesengsaraan, kesukaran, apapun yang di dalam dunia itu kecil. Ya, tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita alami. Saudara, sebagai contoh Tuhan Yesus, ya, bagaimana dia mengalami semuanya itu karena dia tahu dia menyelesaikan semua apa yang Bapa ya kehendaki itu dia lakukan. Rasul Paulus, dia mengalami penderitaan di raja, karang kapal, di penjara, apapun juga, saudara. Tapi dia tidak merasakan itu sesuatu yang membuat dia jauh dari Tuhan, membuat dia tertekan dalam hidupnya, tapi membuat dia terus naik di dalam Tuhan, lebih lagi mengenal Tuhan. Amin. Seperti Yohanes, saudara. Yohanes itu salah satu murid Tuhan Yesus. Dan saudara, memang murid-murid Tuhan Yesus, ya, memang menurut tradisi itu mereka matinya dari salib terbalik, ya, Petrus dan saudara Paulus juga ada yang dipenggal kepalanya. Tapi Yohanes, saudara, ini luar biasa. Yohanes pada waktu itu karena dia memang sebagai murid Tuhan yang setia, sampai akhirnya pada zaman itu, saudara, dia dibawa ke Roma untuk apa, saudara? Untuk dihukum mati dengan cara apa? Dia dimasukkan ke dalam minyak yang panas, saudara. Ini Yohanes, ini menurut tradisi. Dia masukkan di dalam minyak yang panas, saudara. Tapi apa yang terjadi? Gak apa-apa, saudara. Gak melepuh, gak sampai, ya, artinya gak sampai dia terbakar kulitnya dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu orang yang memasukkan, yang mau menghukum dia, mereka bingung. Wah, ini sudah dimasukkan minyak panas. Kalau orang sebentar aja udah habis, sudah. Ya, tapi dia nggak apa-apa. Sampai akhirnya mereka bawa Yohanes ke Pulau Patmos. Dianggap nanti di Patmos dia akan mati dan lain sebagainya. Akhirnya dia akan meninggal di sana. Tapi kenyataannya justru Yohanes alami kemuliaan Tuhan yang lebih lagi. Pada waktu dia di Pulau Patmos, saudara, dia alami hadirat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Dan saudara, pada waktu saya berdoa, maka Tuhan memberikan pewahyuan, ya, artinya tuntunan Tuhan. Saya percaya apa yang disampaikan Pak Nikus sungguh luar biasa. Tapi hari ini secara khusus saya akan share dengan saudara apa yang saya dapatkan mengenai kehidupan kita di dalam tahun ini. Yang pasti kita harus persiapkan hidup kita dengan sungguh-sungguh, bahwa kita siapkan hidup kita sampai masuk surga. Amin. Nah, oleh karena itu kita mau, saudara, supaya
hari-hari ini kita benar-benar perhatikan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Nah, yang ada tiga hal yang penting, ada tiga rahasia yang saya akan share dengan saudara. Yang pertama yaitu di dalam Wahyu pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 11. Ini yang saya tadi sampaikan mengenai Yohanes, saudara. Bagaimana Yohanes, ya, dia mengalami Tuhan Yesus menampakkan dirinya, dan dia diperlihatkan dengan surga. Saya percaya kita semua adalah Yohanes akhir zaman. Yang percaya katakan amin. Saudara, kehidupan saudara akan dibawa naik oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk alami kemuliaan demi kemuliaan. Untuk saudara benar-benar melihat, ya, mengalami pengalaman yang indah di dalam Tuhan. Wahyu pasal yang keempat saya akan bacakan bagi saudara ayat 1 sampai 11. Wahyu pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Boleh PowerPoint-nya saja? Atau mau baca ya? Oke, wah ya, oke, nggak apa-apa, kita baca dulu. Cuma memang PowerPoint itu ada sedikit, nanti ya boleh ya, kalau saya bilang PowerPoint boleh tampilkan. Oke, kita akan baca bersama-sama, 2, 3. Kemudian daripada itu aku akan melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Boleh PowerPoint-nya dulu. PowerPoint, next. Oh, ya. Nah saudara, ini ilustrasi, ya, ini ilustrasi yang saya dapatkan dari internet. Jadi saya tahu yang dilihat Yohanes jauh lebih mulia daripada ini. Amen. Tapi ini supaya saudara punya bayangan, pintu surga terbuka. Dan Yohanes, dan dia berkata, naiklah kemari, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Baik, selanjutnya ayat 2. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Ya, boleh tampilkan next. Saudara, sambillah. Ini kira-kira ini bayangan saja ya. Jadi ini bayangan. Tahtanya itu penuh kemuliaan saudara. Dan memang ada seperti jamrud, seperti permata yaspis saudara. Nanti kita akan baca ya. Dan dia yang duduk di tahta itu, saya akan bacakan bagi saudara. Saudara boleh lihat ya, dan saudara boleh baca. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, ya, itu ada 24 tahta di sekelilingnya. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluarlah kilat dan bunyi guru yang menderu, ya, dan 7 obor yang menyala-nyala. Dan 7 obor yang menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu. Dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Saya bacakan saja, saudara boleh lihat saja di sini, ya. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, ya, ini makhluk-makhluk yang di surga, saudara. Kita lihat ada malaikat semuanya, ya, ada yang meniup juga nafiri, saudara, mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu, ya, Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan kalau kita perhatikan di sini, 24 tua-tua itu melemparkan mahkotanya, ya. Gambar yang sebelumnya saudara bisa melihat
24 tua-tua itu melempar mahkotanya. Boleh sebelumnya? Oh, belum. Ya, oke. Nah, saudara perhatikan di sini, ini ke-24 tua-tua. Saudara, saya pribadi, saya percaya di kerinduan kita semua. Kita merindukan, kita bisa duduk di atas tahta itu. Tapi memang di dalam Wahyu ada. Mereka yang boleh duduk di atas tahta ini adalah mereka yang menang. Amin. Amin. Dan ada mahkota. Mahkota ini ada bicara mengenai apa? Kita sudah menginjil, kita sudah setia kepada Tuhan. Ada mahkota yang Tuhan sediakan. Dan kita perhatikan saudara, 24 tua-tua ini, ya saudara, mereka duduk di tahta ini. Mereka tahu ini semuanya oleh karena apa? Mereka setia kepada Tuhan. Mereka sudah menang, ya, menghadapi cercaan, cacian apapun mereka menang. Bahkan mereka sudah bersaksi, mereka hidup benar di hadapan Tuhan sehingga mereka terima mahkota itu. Dan saat mereka mulai memuji dan menyembah Tuhan, maka dikatakan mereka melemparkan mahkota di hadapan tahta itu sambil berkata, ayat 11 tolong ditampilkan ayatnya, kita akan baca bersama-sama ayat 11. Mari kita akan baca bersama-sama ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tahu banyak orang Kristen, begitu dia mulai baca kitab Wahyu berkata, aduh ini Wahyu ini begitu berat, rasanya gak mengerti. Saudara, saya pun juga terus setiap hari baca Wahyu 5 pasal terus, 1, 5, 6, 10, 11 sampai 15 terus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tahu hari-hari ini saudara pasti akan dibawa seperti Yohanes. Gak ada yang ngapain saudara? Saudara merindukan? Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan lebih lagi. Saya akan mengalami kehidupan sorga itu seperti apa? Karena dikatakan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jadi kita harus menjadikan apa saudara? Semua segala sesuatu yang ada di sorga itu menjadi kehidupan kita selama kita ada di dalam dunia ini. Yang percaya katakan amin. Yang mau lakukan katakan amin. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ya memang saya tahu bahwa saat saudara baca ini 1 kali, 2 kali, 3 kali mungkin saudara belum dapat sesuatu. Tapi begitu saudara terus membaca, Roh Kudus akan membukakan kita semua sehingga kita melihat, katakan wow. Amin. Kita melihat tahta seperti Yohanes melihatnya saudara. Kita melihat ada makhluk-makhluk yang memuji dan menyembah Tuhan. Dan ternyata saudara, memang yang kita lakukan memuji dan menyembah Tuhan ini bukan hanya kita di dunia, tapi sampai di surga kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Oleh karena itu setiap ibadah jangan datangnya pas firman saja, tapi waktu mulai pertama menyembah Tuhan, kita bersama-sama menyembah Tuhan. Amin. Saya percaya satu memuji dan menyembah Tuhan tadi kita lihat, bukan hanya kita aja, tapi malaikat-malaikat ikut memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Saudara, saya tahu Tuhan mau hari-hari ini apa? Ya, next. Tuhan mau kita arahkan seluruh kehidupan kita ini. Saudara boleh lihat, yaitu melakukan kehendak Tuhan di dalam doa, ujian, penyembahan siang dan malam bersama-sama dalam unity. Baca Alkitab setiap hari, katakan amin. Menjadi saksi Kristus, katakan amin. Dimanapun kita berada, dalam suasana surga sampai masuk surga. Amin. Jadi saudara, Tuhan mau hari-hari ini kita arahkan seluruh kehidupan kita. Kita tahu tujuan hidup kita ini bukan hanya sampai ya 10-20 tahun saja di dalam dunia ini, atau 30-40 tahun atau 50 tahun, tapi kita arahkan seluruh kehidupan kita sepanjang kita hidup dalam dunia melakukan kehendak Tuhan. Ya katakan, yang mau lakukan katakan amin. Lakukan kehendak Tuhan, doa, memuji, menyembah Tuhan siang dan malam bersama-sama dalam unity. Saudara, seperti yang gak mungkin bisa dilakukan, tapi saya mau beritahukan bagi saudara, itu bisa saudara lakukan. Amin. Saya pun belajar, dimanapun saya berada, saya memuji, menyembah Tuhan, hidup dalam suasana surga saudara terus. Sehingga apa saudara? Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Itu yang melingkupi kehidupan kita. Amin. Baca Alkitab setiap hari. Baca Alkitab. Saudara, memang sekarang ada namanya hebat, ya. Ini satu kegerakan kita membaca Alkitab setiap hari saudara.
Tapi ada juga yang pakai istilah apa itu, beberapa ya, gemar, gerakan membaca Alkitab. Saudara kasih dalam Tuhan, Alkitab firman Tuhan. Ya, Alkitab itu firman. Jadi saudara baca itu bukan hanya untuk saudara mengerti saja, tapi firman Tuhan itu yang menjadi rema. Firman Tuhan itu yang menjadi nyata di dalam hidup saudara. Semakin banyak baca Alkitab, saya percaya akan terjadi kebangunan rohani di dalam hidup saudara. Saudara akan semakin tahu, oh Allahku seperti ini, oh surga seperti ini. Saudara akan dibawa oleh Tuhan. Saudara, banyak orang menganggap bahwa Alkitab itu biasa, tapi kebangunan rohani terjadi di Korea Utara tahun 1907 itu adalah gerakan membaca Alkitab. Dan saya percaya inilah waktunya Indonesia sedang mengalami kebangunan rohani yang besar. Karena sekarang sedang terjadi gerakan membaca Alkitab bagi semua orang yang percaya. Yang mau baca Alkitab katakan amin. Yang sudah baca Alkitab setiap hari boleh katakan saudara. Yang baca, oh haleluya, puji Tuhan. Yang lain jangan ketinggalan saudara. Dengan saudara membaca Alkitab di situ saudara tahu, oh firman daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi luar biasa. Amin. Itu yang akan mengubahkan hidup saudara. Saat saudara baca Alkitab, yang dengar firman Tuhan terus saudara bergaul erat dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Saudara, saya tahu siang dan malam itu tidak mustahil lagi. Dan ini menjadi gaya hidup dikatakan. Tuhan berfirman menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Yang mempunyai apa? Gaya hidup. Saudara, jangan khawatir orang berkata, oh kamu sok-sok, kamu ekstrim. Saudara, saya tahu hari-hari ini dalam dunia yang ekstrim seperti ini, kalau saudara gak ekstrim di dalam Tuhan, gak lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara akan kalah. Tapi semakin saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka di situ saudara akan melihat, wow, ternyata penyertaan, perlindungan, berkat, mujizat, penuaian itu terjadi luar biasa. Amin. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, mulailah. Yang belum membaca Alkitab, mulailah dengan membaca Alkitab. Saya setiap hari baca Mazmur 91, Amsal Soleman, itu memang ada 31 pasal saudara. Jadi tanggal berapa hari ini? 22, saudara baca Amsal pasal 22. Dan memang saya membiasakan membaca 15 dalam perjanjian lama, 15 pasal, 15 dalam perjanjian baru. Saudara berdoa, dan memang nanti di dalam hebat itu ada tuntunannya memang. Ya, nanti saudara baca Pak. Saya memang perjanjian baru saya baca kitab Wahyu setiap hari. Saya baca juga mengenai suratan Rasul Paulus 5 pasal. Saya baca juga Matius Injil itu 5 pasal setiap hari, dan perjanjian lama juga baca demikian, Mazmur, ya, baca juga nabi-nabi Yesaya dan nabi-nabi yang lain, dan juga baca daripada perjalanan bangsa Israel. Dan saudara, saya tahu dengan saudara membaca itu, saudara punya gaya hidup dalam firman. Jadi saudara, saya tahu dengan saudara banyak baca firman, maka tanpa saudara sadari, secara rohani saudara mulai naik, mulai semakin banyak melihat kemuliaan Tuhan. Yang mau katakan amin? Yang mau alami katakan amin? Seperti Yohanes, saudara naik lihat, wow, ternyata di surga ini jauh, ya, kemuliaan Tuhan ini melebihi daripada segala kesukaran di Patmos. Ya, Patmos nggak ada artinya apa-apa karena kemuliaan Tuhan. Saya percaya inilah pengalaman kita 2017. Amin. Amin, saudara. Puji Tuhan. Nah, baik. Yang kedua, saya akan share dengan saudara, yaitu dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, saya akan membacakan, nanti boleh tampilkan saja, ada foto-foto sedikit saja, saudara. Ya. Kolose pasal yang ketiga. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus, ya, bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan.
Saudara kekasih dalam Tuhan, saya percaya setiap saudara dan saya, waktu percaya kepada Yesus, mengakui dosa kita, kita mengundang Yesus masuk di dalam hidup kita. Dan Dia benar-benar ada dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Nyata, fakta. Fakta nyata saudara. Saya pun pernah mengalami. Waktu saya ketakutan karena mau mati umur 17 tahun. Karena saya sakit asma sejak lahir. Rasanya udah gak bisa napas lagi saudara. Udah tinggal begitu aja. Saya takut mati saudara. Waktu itu benar-benar takut mati. Waktu itu saya memang udah tahu ya cerita Alkitab bagaimana. Tapi saya belum terima Yesus secara pribadi. Sehingga waktu itu saya berkata, Tuhan Yesus, ampuni dosa saya Tuhan. Masuklah dalam hidupku. Dia masuk saudara. Wow, berubah. Ada damai, ada sukacita, nggak takut mati lagi. Amin. Dia menyucikan hidup saya, dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Dan saudara, memang waktu itu akhirnya saya dibaptis Islam, mati dari hidup yang lama. Siapa yang belum baptis Islam? Boleh katakan saudara. Yang belum. Semua sudah ya? Oh belum. Cepat. Saudara, karena di dalam baptisan ini, ya sakramen yang harus kita lakukan, kita mati dari hidup kita yang lama, bangkit bersama Yesus dalam hidup yang baru. Saudara, saya tahu bangkit bersama Yesus dalam hidup yang baru ini bukan hanya satu teori belaka, tapi benar-benar nyata di dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka apa saudara? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Saudara, ini yang Tuhan mau hari-hari ini di dalam kehidupan kita dalam tahun 2017. Yaitu apa saudara? Kita boleh membacanya di sini. Arahkan, mari baca bersama saya. Arahkan segenap pikiran, kemauan, cita-cita, motivasi hanya pada perkara di atas, di dalam surga, dalam kuasa kebangkitannya yang sanggup melampaui segala keterbatasan. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, saya tahu hari-hari ini dengan apa yang waktu saya mulai berdoa, saya tahu ini bagi saudara mungkin berkata, Pak, ini kok terlalu fanatik begitu. No. Tapi saya tahu hari-hari Tuhan mau supaya masa depan saudara cerah sampai di dalam surga. Siapa yang mau masa depan cerah sampai di surga? Boleh katakan saudara. Amin. Saya tahu ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Karena ini sudah dituliskan oleh para rasul. Saya tahu Roh Kudus akan memberi kemampuan dan kekuatan bagi kita. Dia akan memperlengkapi kita dengan selengkap senjata Allah. Dan saudara, Tuhan mau apa? Supaya pikiran kita, kemauan, cita-cita, motivasi kita harus dikatakan dalam ayat yang kedua. Boleh ayatnya ditampilkan? Kolose pasal ketiga. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bumi, dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Kalau hari-hari ini tujuan hidup saudara, pikiran saudara hanya dipusingkan dengan soal-soal penghidupan kita, ketahuilah firman Tuhan dengan jelas fakta membuktikan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Amin. Tetapi oleh karena itu Tuhan mau supaya kita pikirkan perkara di atas, perkara yang mulia, keadilan. Filipi 4 ayat 8, dan saudara baca semua yang Tuhan mau. Arahkan pikiran saudara semuanya ini. Hati saudara, segenap hidup saudara serahkan, arahkan pada Tuhan. Tapi memang pikiran ini yang seringkali membuat orang gak bisa tidur, membuat orang stres, depresi karena pikiran saudara. Karena apa? Pikirkannya perkara di bumi. Tapi saat saudara banyak memikirkan yang di atas, maka yang di atas yaitu Yesus yang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berkata, don't worry my son, no problem my son, I will be settle it. I'll settle it. Saya akan selesaikan semuanya. Itu kata Tuhan Yesus. Marilah datang kepadaku supaya tulis sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Oleh karena itu mari saudara, jangan saudara menjadi lebih tua dari umur saudara. Saudara menjadi stres, depresi karena kita banyak memikirkan perkara di dunia. Persoalan dan masalah memang ada, tetapi semakin sudah memikirkan yang di atas, mencari Tuhan yang di sebelah kanan Allah Bapa yang ada di dalam kehidupan kita, maka saya percaya Tuhanlah yang akan menyelesaikan semua persoalan dan masalah saudara secara mujizat dan keajaiban Tuhan kita alami. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin.
Amin. Sakit, penyakit semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Dan saya tahu hari-hari ini saudara, semakin kita pikirkan yang di atas, maka yang di atas yaitu Yesus sendiri dengan kuasa kebangkitannya, dia akan membuat saudara dan saya mampu hadapi apapun juga, melampaui segala keterbatasan bagi kita. Amin. Sehingga hidup saudara akan penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara boleh lihat kiri kanan, ada sukacita kah? Wow. Memang kalau orang banyak pikiran sudah itu kelihatan dari mukanya. Oh, begitu mengkel terus. Tapi saya melihat di sini semua cerah wajahnya. Amin, bersukacita dalam Tuhan. Khususnya saya lihat tante di sini, wah semangat ya tante ya. Umur berapa tante? Tante ini yang di belakang. Umur berapa tante? 3. Berapa umurnya? 70. Hah? 70-an udah. Wih, tapi masih sukacita loh saudara. Saya mulai perhatikan mulai tadi tante ini, wah kalau menangis luar biasa. Memuji Tuhan yang luar biasa. Saya tahu karena pikirannya ada perkara di atas. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Sehingga apapun yang terjadi, yang kita hadapi di dalam dunia kita, no worry, gak usah khawatir. Karena kita tahu saat kita memikirkan yang di atas, yang di atas tidak tinggal diam saudara. Dia akan bereskan semuanya, dia akan selesaikan semuanya itu. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Pikirkan yang di atas saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Dan saudara kekasih dalam Tuhan, yang ketiga sekarang. Yang ketiga kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-4. Saya akan membacakan bagi saudara ayat 16 sampai dengan 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir yang kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Wow, jauh lebih besar. Kemuliaan kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari apa? Penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, tidak bisa kita sangkali lagi ya bahwa memang keadaan kita sebagai manusia ya terdiri dari daging ini makin lama makin merosot. Gak bisa kan? Mau pakai anti aging lah, mau pakai obat awet muda apa saja, saudara tetap yang namanya tua ya semakin tua saudara. Saya pun juga merasakan sejak waktu saya full time itu ternyata 25 tahun yang lalu wah lain saudara. 25 tahun lalu kalau saya khotbah bisa lebih dia saudara. Tapi sekarang ya udah berjalan 25 tahun ya begini saudara. Ya, saya sekarang udah kepala 6 ya. Tapi ya lacap lah kira-kira begitu. Tapi memang nanti kira-kira 7 tahun lagi saudara, saya kalau ke Sumatera Utara, ke Medan, ada orang Medan di sini. Ya, izinkan saya pakai nama Nabi Tupulu. Ya, 70 tahun saudara. Tapi saya percaya meskipun orang Jawa bilang umur saya sweet dah, tapi saya percaya roh semangat saya sweet 70. Yeah, haleluya. Amin. Dan tante tadi luar biasa, 70 tahun masih lari. Oleh karena yang muda-muda jangan kalah. Amin. Saya percaya nanti setelah ini saudara di tempat ini kalau sudah memuji Tuhan udah jangan tahan-tahan, jangan gengsi-gengsian. Apa jaim atau apa katanya? Ya, kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Jangan kalah sama yang udah opa-opa ini saudara. Kita memuji, menyembah Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Saudara memang manusia batinnya, manusia lahiriah ini makin merosot. Gak apa-apa saudara. Ini gak bisa disakali. Ya sudah mau pakai anti aging, pakai vitamin, silahkan aja, gak apa-apa saudara. Saya gak melarang. Ya, bahkan ada yang mungkin mau lebih muda di mukanya dibawa ke Korea, diubah lagi, silahkan aja apa. Tapi bagi saya itu ngapain gitu. Yang penting dalam hidup kita sebagai orang percaya bukan lahiriannya. Amin. Sejak percaya Yesus, sejak percaya dan terima Yesus dalam hidup saudara, maka di dalam hidup saudara manusia batinnya, inward man,
Manusia rohani ini yang harus kita bangun, harus kita pelihara dengan baik. Amin. Jadi meskipun dikatakan apa, manusia batinnya makin manusia lahirnya makin merosot, namun manusia batinnya dibaharui dari hari ke sehari. Ya, boleh lihat itu PowerPoint-nya. Nah, sudah memang ini jadi ciptaan baru seperti ini. Yang lama sudah berlalu. Pokoknya yang lama itu jelek-jelek, bobek-bobek. Udah itu yang lama. Ya, tapi ini yang dalam ini manusia batinnya ini yang dilihat orang, wow, ada cahaya, ada kemuliaan Tuhan. Amin. Dan saudara, yang Tuhan mau, yaitu apa saudara? Supaya manusia lahiriah ini, ya manusia batinnya ini, itu yang bahasa Inggrisnya dibilang inward, ya inward man. Dalam ini manusia batinnya dibaharui, jangan biarkan merana, jangan biarkan ikut dengan manusia lahiriah yang terus merosot. Kalau ikut dengan manusia lahiriah makin merosot, saudara, terus lemah, ngeluh, sakit-sakitan, sepertinya gak punya masa depan. So, no. Tapi saya percaya saudara, bahwa kehidupan kita next sebagai manusia, nah harus seperti ini saudara. Siluet ini saudara luar biasa. Enggak, tapi saya berdoa gak ada yang pakai tongkat lah ya saudara. Saya juga gak mau pakai tongkat seperti ini. Ini manusia yang luar ini makin merosot, tapi manusia inward ini, manusia lahir batinnya ini yang harus kuat saudara. Amin. Saya percaya manusia batinnya, rohani kita kuat saudara. Orang Padang bilang kuat begitu ya saudara. Orang Batak bilang marungu. Amin. Ya saudara, kita semakin kuat dalam Tuhan. Roh kita semakin kuat dalam, roh makin menyala-nyala dalam Tuhan. Dan saya percaya itu akan membuat apa? Membuat seperti ini saudara. Kira-kira gambaran seperti ini. Tangan saya ini. Jadi saat saudara waktu belum kenal Yesus, ya sudah, manusia batinnya nggak ada. Ikut terus kemauan daging terus. Ini makin merosot. Tapi saudara, sejak kita percaya Yesus, ada manusia batinnya. Wow, ternyata hidup saudara luar biasa ya dalam Tuhan ya. Amin. Ternyata setelah kita percaya Yesus, terima Yesus, dipenuhi Roh Kudus, maka ada manusia rohani yang hidup. Nah, manusia rohani ini harus naik. Meskipun ini jalan terus manusia lahiriah, tapi manusia rohani naik. Dan saya percaya waktu Yesus naik saudara, maka apa? Ini cuma dua. Ya. Nah, tapi kalau sudah cuma manusia terus ngikuti kemauan daging, hawa nafsu, nggak diangkat saudara. Waktu Yesus datang ini nggak bisa diangkat. Tapi karena manusia batinnya saudara naik saudara. Jadi waktu meskipun manusia lahirnya ini, ya ini kadang-kadang sakit, ada masalah, tapi manusia batin rohani ini makin kuat. Saudara, saya sedang merenungkan lagi 1 Tesalonika 5:23. Semoga roh jiwa tubuhmu terpelihara. Saya percaya orang yang rohaninya sehat, kuat, maka tubuh jasmaninya juga akan sehat dan kuat. Saya percaya itu saudara. Karena 1 Tesalonika 5:23 itu memang rahasianya bersuka cita terus, mengucap syukur terus ya. Itu rahasianya saudara. Jadi waktu ini naik terus saudara. Jadi saudara, meskipun ini manusia lahiriah ini kadang-kadang ya menghadapi masalah, gak apa-apa. Tapi manusia batinnya ini naik terus. Dan ini yang memberi kekuatan. Seperti Yesaya 40:31. Berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu lagi. Amin. Sehingga tante yang bertujuh pun masih semangat memuji Tuhan. Haleluya. Dan yang lain-lain yang muda gak kalah saudara. Kita memuji Tuhan karena manusia rohani ini gak bisa ditahan saudara. Dan saya tahu manusia rohani yang kuat, yang sehat akan membuat juga, saya percaya saudara, ya akan diperbaharui terus, akan membuat apa? Pengaruh kepada manusia lahiriah. Amin. Kita akan semakin sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Yang berikan katakan amin. Ya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Oleh karena itu yang terakhir, saudara, ya tolong next. Ya 2 Korintus 4 ayat 18. Jadi jangan kita memikirkan perkara yang di bumi ini tadi, tapi kita terus, karena hidup kita
Dikatakan ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi kita akan melampaui semua. Wow, kita melihat surga. Oh Tuhan, indah sekali Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Nah ini yang keempat, next. Yang ketiga maksud saya. Yang ketiga, terus next. Berikutnya. Ya, oke. Mari kita baca bersama. 2, 3. Arahkan segala yang ada dalam kehidupan ini dalam iman pada perkara yang mulia, yang tidak kelihatan, kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, dan hidup kekal bersama Bapa di dalam surga. Amin. Jadi saudara, arahkan yang pertama seluruh kehidupan melakukan firman kehendak Tuhan, baca Alkitab, terus berdoa, memuji. Dan yang kedua, pikiran ini ya harus lebih banyak mikir yang di atas saudara. Dan yang ketiga, segala yang ada dalam hidup ini di dalam iman pada perkara yang mulia, yang tidak, karena saudara dipikirkan yang mulia, maka saudara akan terus ya, yang nggak kelihatan saudara, dan mujizat itu begitu. Yang kelihatan akan dilewati dengan apa? Dengan kemuliaan Tuhan, dengan mujizat-mujizat Tuhan yang gak pernah dipikir, dengar, telinga, timbul dalam hati, semua Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Saya percaya semua ngalami ini. Saya pun dalam kehidupan saya sebagai pendeta hamba Tuhan, saya pun juga belajar terus gimana melampaui semuanya, ya. Kehidupan kita ini dalam iman pada perkara yang mulia yang tidak kelihatan itu. Nah ini saudara, Tuhan mau apa? Kita lebih banyak berdoa, tutup mata kita, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Amin. Yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali itu yang sekarang kita nanti-nantikan, dan hidup kekal bersama Bapa di dalam surga. Amin. Saya percaya dengan saudara melakukan ini semua. Maka yang terakhir, next, my power. Waktu saya berdoa ini saudara, terus terang memang saya ada di Manado. Ya, waktu saya melayani, saya berdoa, Tuhan, apa yang Kau akan sampaikan bagi kami? Dan Tuhan berkata, my power, my strength be with you to achieve my destiny. Tuhan katakan apa? Kuasa, kemampuan, keperkasaan Tuhan, kekuatan Tuhan akan ada di dalam hidupmu untuk engkau sampai kepada tujuan hidupmu, sampai di surga selama-lamanya. Amin. Mari kita balik berdiri. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Saudara, inilah saat yang indah. Roh Kudus ada di sini. Dia mengurapi setiap saudara dan saya dengan penuh kerinduan kepada Tuhan Yesus. Dan kita mengalami bagaimana kasih Yesus, bagaimana Roh Kudus yang berhembus di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan mau supaya setiap kita semua dengan penuh kerinduan datang kepada Tuhan. Dan memasuki 2017, saya percaya ada kuasa, kemampuan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan yang belum pernah saudara alami akan Tuhan curahkan bagi saudara. Saudara, saya digerakkan Tuhan untuk berdoa bagi setiap saudara yang hadir dalam ruangan ini.